Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dina, NIM 220301501198. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas K. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan olahraga dalam perspektif olahraga. Mata kuliah Sejarah dan Filsafat Olahraga. Selamat menyaksikan. Awal perkembangan olahraga di Indonesia. Berbagai referensi menyebutkan bahwa sebenarnya perkembangan olahraga di Indonesia saat ini, disadari atau tidak, banyak dipengaruhi oleh sistem olahraga yang berkembang pada masa penjajahan. Ada 3 sistem olahraga yang mempengaruhi perkembangan olahraga di Indonesia pada masa penjajahan, yaitu sistem Jerman, sistem Swedia, dan sistem Austria. A. Sistem olahraga Jerman. Olahraga berkembang secara formal pada masa penjajahan diawali pada awal permulaan abad ke-19, masuk dan berkembang. Sistem olahraga Jerman ini diciptakan oleh Johann Friedrich Götz Marx 1759 sampai 1835 di negeri Belanda, dan perkembangan selanjutnya masuk pula olahraga sistem Jerman yang dikembangkan oleh Jan Spies dan Maul ke negeri Belanda. Sebagai peletak dasar sistem Jerman, Götz Marx membagi latihan-latihan olahraga secara general. Menurutnya, ada 3 kaidah penting yang harus diperhatikan, yaitu: yang pertama, senam harus menyempurnakan peredaran darah dan memperkuat otot-otot dan syaraf-syaraf. Yang kedua, senam harus mempunyai faktor dan elemen kesukaran. Yang ketiga, senam harus menambah keberanian dan ketangkasan diri. Menurutnya juga, latihan olahraga harus lebih menantang dan mengandung bahaya. Sedangkan bentuk-bentuk latihan gerak dasar menurut Götz Marx terdiri atas melompat, berlari, melempar, gulat, memanjat, keseimbangan, bermain tali, berenang, dan latihan panca indera. Ketika sistem Jerman ini masuk ke Belanda dan Belanda saat itu sedang berkuasa di Indonesia, maka berbagai pengaruh ini mula-mula digunakan oleh Belanda hanya di kalangan militer saja. Namun, pada gilirannya masuk pula di sekolah-sekolah dan masyarakat Indonesia. B. Sistem olahraga Swedia. Pada saat VOC bangkrut, sekitar tahun 1799 Masehi, pemerintah Belanda mengambil semua kekayaan dan kekuasaannya. Selanjutnya, antara tahun 1811 sampai 1816 Masehi, selama peperangan Napoleon, pemerintah Belanda jatuh ke tangan Prancis, dan kondisi ini menyebabkan Indonesia jatuh pula ke tangan Inggris. Bersamaan dengan itu, masuk ke Indonesia sistem olahraga Swedia yang dikembangkan oleh Per Henrik Kling yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda, Dr. H.P. Menkema. Sistem ini masuk pula ke sekolah-sekolah, dan pada tahun 1919 sampai 1920 Masehi mulai diadakan kursus-kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah dilengkapi perlengkapan sistem Swedia tersebut. Perbedaan pokok sistem Swedia dengan sistem Jerman terletak pada titik tolak kerjanya. Jika titik tolak kerja sistem Jerman adalah kemungkinan gerak, maka sistem Swedia didasarkan pada guna gerak. Setiap gerak harus jelas apa gunanya bagi tubuh, terutama dilihat dari segi anatomi. Ada 4 macam latihan senam menurut sistem Swedia. Yang pertama, senam militer. Dalam bentuk latihan ketangkasan dengan menggunakan alat sehingga dapat menghadapi lawan. Tujuan latihannya diarahkan untuk membentuk keselarasan antara senjata dan pemakainya. Yang kedua, senam medis.
dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan, penyembuhan, dan mengatasi gangguan-gangguan tubuh. Bentuk latihannya terdiri atas massage dan latihan-latihan zaman kuno. Yang ketiga, senam pedagogis adalah latihan senam yang dilakukan sendiri dengan tujuan membentuk keselarasan organ tubuh. Yang keempat, senam estetis dengan tujuan untuk melatih sikap dan gerak sebagai perwujudan pikiran, perasaan menuju keselarasan jiwa dan raga. Kelemahan pokok sistem Swedia adalah kurang memperhatikan aspek-aspek psikologis, karena itu kurang diminati oleh anak-anak. Namun, begitu hal ini sesuai dengan semboyan pengembang sistem Swedia yang mengatakan bahwa kami tidak memberikan apa yang disukai anak-anak, yang kami berikan adalah yang berguna bagi mereka. Sistem olahraga Austria. Sistem olahraga Austria diciptakan oleh Golover dan Streicher. Didorong oleh keadaan anak-anak akibat perang yang memerlukan perubahan pendidikan. Sistem Austria berpangkal pada anak atau vom Kind als dengan memperhatikan aspek pedagogik dalam menyajikan latihan-latihannya. Ada 6 prinsip pokok dari sistem Austria, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem ini diciptakan dan dipelopori oleh Dr. Karl Golover dan Dr. Margaret Streicher. Yang kedua, sistem ini didasari oleh pandangan bahwa dalam pendidikan itu tidak ada dinding pemisahnya, sehingga hanya ada satu pendidikan, yaitu yang meliputi manusia sebagai suatu pendidikan. Yang ketiga, sistem ini tidak berpangkal pada bulan latihan, tetapi sebaiknya berpangkal pada anak yang akan diberi latihan. Yang keempat, faktor-faktor anatomi, fisiologis, dan kesehatan juga diperhatikan dalam membuat sistem ini dan dalam membuat jenis-jenis latihannya. Yang kelima, jenis senam yang dilakukan oleh mereka diberi keterangan alamiah, karena semua keserasian tersebut terdapat pada alam. Oleh karena itu, senamnya diusahakan mendekati alam. Yang keenam, susunan jam pelajaran dibagi sebagai berikut. Yang pertama, latihan pendahuluan. Yang kedua, latihan inti. Yang terakhir, latihan penenangan. Dibandingkan dengan kedua sistem sebelumnya, sistem Austria memiliki banyak kelebihan, terutama karena sistem ini memperhatikan aspek-aspek pedagogis, fisiologis, dan psikologis anak. Karena itu pula sistem ini sampai saat sekarang masih banyak digunakan di sekolah-sekolah Indonesia. Jadi kesimpulannya ialah, perkembangan olahraga di Indonesia dalam perspektif sejarah merupakan bagian integral dari kebudayaan manusia, juga merupakan bagian dari hidup manusia. Dan karena saat itu dijajah oleh bangsa Belanda, maka olahraga bangsa Indonesia juga dipengaruhi oleh bangsa Belanda sekaligus Eropa. Sebab pada saat yang bersamaan bangsa Belanda sendiri menerima banyak pengaruh dari negara-negara Eropa seperti Jerman, Swedia, dan Austria. Karena itu pula sistem olahraga Jerman, Swedia, dan Austria mempengaruhi perkembangan olahraga di Indonesia.